Konflik Rusia dan Ukraina yang berlangsung hingga kini, adalah konflik bersenjata terbesar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Akibatnya, lebih dari 14 juta orang Ukraina terpaksa meninggalkan rumah mereka, dan hampir dari setengahnya mengungsi ke luar negeri atau negara tetangganya. Konflik Rusia dan Ukraina berawal dari rencana Ukraina untuk bergabung dengan Organisasi Pertahanan Militer Atlantik Utara atau NATO yang dimotori oleh Amerika Serikat, yang memicu kemarahan Rusia. Rusia mengatakan, jika Ukraina bergabung dengan NATO, hal ini adalah sebuah tindakan permusuhan yang bisa memberikan ancaman bagi Rusia. Selain itu, selama ini Rusia telah menekankan pandangannya bahwa Ukraina adalah bagian dari Rusia secara budaya, bahasa, dan politik. Karena itulah, Putin menentang bergabungnya Ukraina ke NATO. Perlu diketahui, sebagian besar wilayah Ukraina dulunya pernah menjadi bagian dari Republik Uni Soviet. Ukraina merdeka pada tanggal 24 Agustus 1991, setelah runtuhnya Uni Soviet. Tidak heran, jika bahasa Ukraina dan Rusia memiliki kesamaan, sama seperti bahasa Indonesia dan Malaysia. Ukraina adalah negara terbesar di Eropa di luar Rusia, namun tidak besar dalam hal populasi. Luas total Ukraina adalah 603,55 km persegi, dengan populasi sekitar 43 juta orang. Kebanyakan orang Ukraina beragama Kristen, yang mengikuti cabang yang dikenal sebagai Ortodoks Timur. Kiev merupakan ibu kota sekaligus kota terbesar di Ukraina, yang memiliki populasi sekitar 2,96 juta orang. Kiev secara luas dianggap sebagai ibu kota spiritual negara tersebut, karena memiliki gereja tua yaitu Gereja Sofia Kievka dan Biara Kubah Emas St. Michael, yang sering dikunjungi peziarah. Kata Ukraina berasal dari kata Slavia kuno yang berarti daerah perbatasan. Ukraina berbatasan dengan 7 negara, termasuk Rusia, Belarus, Polandia, Slowakia, Hungaria, Rumania, dan Moldova. Ukraina sering disebut sebagai lumbung pangan Eropa karena tanahnya yang subur. Bentang alamnya yang subur, memungkinkan Ukraina menjadi salah satu pemimpin di bidang pertanian, khususnya di wilayah Eropa. Kondisi ini membuat Ukraina menjadi salah satu produsen gandum terbesar di dunia. Oleh karena itu banyak negara Eropa sangat bergantung pada Ukraina dalam hal pasokan gandum untuk membuat roti. Saking pentingnya, orang Eropa bahkan menjuluki negara ini dengan sebutan Bread Basket of Europe, atau keranjang roti Eropa. Selain itu, negara ini telah menjadi produsen biji bunga matahari terbesar di dunia, yang besar lahan perkebunannya setara dengan seluruh wilayah Slovenia. Suhu tahunan rata-rata Ukraina berkisar antara 5,5 derajat Celcius hingga 7 derajat Celcius di wilayah utara dan 11 derajat Celcius hingga 13 derajat Celcius di wilayah selatan. Musim panas tidak terlalu panas dan suhu berkisar antara 17 derajat Celcius hingga 25 derajat Celcius. Namun, musim dingin bisa sangat dingin, yang mengundang banyak salju. Meski disebut sebagai lumbung pangan Eropa, Ukraina adalah negara termiskin di Eropa. Dikutip dari laman World Population Review, dengan GNI per kapita sebesar $3.540, Ukraina adalah negara termiskin di Eropa tahun 2024. Sebelumnya, di saat Ukraina masih menjadi bagian dari Uni Soviet, Ukraina pernah memiliki ekonomi terbesar kedua di Uni Soviet. Namun, ketika Uni Soviet runtuh, Ukraina mengalami kesulitan untuk beralih ke ekonomi pasar, yang menyebabkan sebagian besar penduduknya jatuh miskin. Beberapa masalah berkelanjutan yang berkontribusi terhadap kemiskinannya adalah korupsi pemerintah, infrastruktur yang lemah, ditambah agresi Rusia yang terus berlanjut hingga kini. Bank Dunia mencatat bahwa dengan tingkat pertumbuhan beberapa tahun terakhir, Ukraina akan membutuhkan lebih dari 50 tahun untuk mencapai tingkat pendapatan setara Polandia yang saat ini memiliki ekonomi terbesar ke-6 di Uni Eropa berdasarkan PDB. Namun yang perlu diketahui, meski Ukraina adalah negara paling melarat di benua biru dari sisi PDB per kapita, tak berarti banyak masyarakatnya tinggal dalam kemiskinan akut. Meski berstatus sebagai negara termiskin di Eropa, Ukraina adalah salah satu negara dengan biaya hidup terendah di dunia. Standar biaya hidup Ukraina jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara Uni Eropa. Hampir semua kebutuhan dasar bisa terpenuhi dengan gaji minimum di negara ini. Harga makanan di Ukraina sangat murah, begitupun harga listrik, air,
tempat tinggal, hiburan, hingga internet. Dan yang paling penting, karena wilayahnya yang luas, setiap warga negara dapat menerima sebidang tanah secara gratis dari pemerintah dan hanya perlu membayar pajak. Jadi bisa dikatakan, Ukraina adalah negara miskin yang makmur. Dan jika dibandingkan dengan negara kita, sepertinya Ukraina tidak patut dicap sebagai negara miskin. Meski dijuluki negara miskin, Ukraina termasuk salah satu negara paling berpendidikan di dunia. Dilansir Dook International, sebanyak 99,4% orang dewasa di Ukraina bisa menulis dan membaca, bahkan tidak sedikit yang punya gelar doktor. Persentase yang tinggi membuat Ukraina menempati peringkat keempat sebagai negara paling berpendidikan di dunia. Ukraina adalah lokasi kecelakaan nuklir paling mematikan yang pernah terjadi di dunia, yang terjadi di pembangkit listrik tenaga nuklir buatan Soviet di Chernobyl tahun 1986. Ledakan dan kebakaran ini menyebabkan dampak radioaktif 400 kali lebih berbahaya dari bom Hiroshima dan Nagasaki pada 1945. Sekitar 190 metrik ton uranium Chernobyl berada di atmosfer sehingga memaksa penduduk yang berada di radius 15 km terpaksa diungsikan guna menghindari efek radiasi. Para ahli memperkirakan perlu waktu setidaknya 3.000 tahun sebelum wilayah tersebut menjadi aman. Pasca tragedi Chernobyl, sejumlah kota menjadi terbengkalai karena ditinggal penduduknya hingga tampak seperti kota hantu. Kendati dibayangi tragedi Chernobyl, Ukraina masih mempunyai pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di Eropa di antara Mykolaiv dan Zaporizhia. Ukraina memiliki sistem transportasi umum yang berkembang dengan baik. Setiap kota besar dan pusat regional terhubung dengan jaringan kereta api dan menerima kereta penumpang setiap hari dari kota-kota besar lainnya. Stasiun metro terdalam di dunia juga berada di sini. Di sepanjang jalur kereta Sviatoshinsko dan Brovarska di Kiev, stasiun Arsenalna merupakan stasiun metro terdalam di dunia dengan kedalaman 105,5 meter di bawah tanah. Pembangunannya dilakukan selama era Perang Dingin pada tahun 1960, yang awalnya dibangun untuk melindungi warga Kiev dari ancaman bom nuklir. Pintu masuk utama ke dalam stasiun berada di atas lembah curam dan berdekatan dengan Sungai Dnieper. Dua eskalator yang curam akan mengantarkan penumpang menuju stasiun yang harus dilalui selama 5 menit. Stasiun kereta bawah tanah ini juga menjadi tempat berlindung masyarakat Ukraina dari serangan Rusia. Selain memiliki terowongan kereta api terdalam di dunia, Ukraina juga memiliki terowongan cinta. Terowongan cinta adalah jalur kereta api setengah terbengkalai di Klaven Ukraina Barat Laut yang tercatat sebagai tempat paling romantis di dunia. Terowongan kereta api alami ini dikelilingi oleh lingkungan hijau yang dibentuk oleh pepohonan rimbun di kedua sisi jalur kereta api. Hari Ivana Kupala adalah salah satu perayaan tradisional Ukraina yang paling menyenangkan yang diperingati pada tanggal 23 Juni. Di perayaan ini, anak laki-laki dan perempuan saling bergandengan tangan secara berpasangan untuk melompati api dalam ritual penyucian. Penduduk setempat percaya bahwa ketika pasangan melompati api tanpa kehilangan pegangan satu sama lain, cinta mereka ditakdirkan untuk bertahan seumur hidup. Alat musik terpanjang di dunia juga berasal dari Ukraina. Alat musik tiup ini diberi nama tembita, adalah sejenis trompet alpen yang terbuat dari kayu. Alat ini umum di kalangan penduduk dataran tinggi Ukraina. Tidak seperti banyak budaya di seluruh dunia, orang Ukraina mengenakan cincin kawin di tangan kanan, bukan tangan kiri. Ukraina cenderung memakai cincin kawin di sebelah kanan tangan mereka, karena tangan kiri dianggap najis. Sedangkan tangan kanan adalah simbol kekuasaan, perubahan positif dan pengetahuan, dan sangat dihormati oleh nenek moyang. Meskipun orang Ukraina terkenal ramah, namun sangat jarang sekali mereka tersenyum di depan umum.